Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Siklus Hidup Sistem. Pengertian siklus hidup sistem yaitu proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem informasi dasar-dasar atau subsistem. Telah ada pada pendekatan implementasi tradisional sepanjang era komputer dan ada perjanjian umum antara ahli-ahli komputer sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer sering disebut sebagai pendekatan air terjun sebagai pengembangan dan penggunaan sistem. Kemudian tahap-tahap siklus hidup yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap analisis, 3. Tahap rancangan, 4. Tahap penerapan, 5. Tahap penggunaan. Tahap perencanaan, keuntungan dari merencanakan proyek yaitu menentukan lingkup hidup proyek unit organisasi, kemudian mengenali berbagai area permasalahan potensial, akan menunjukkan hal-hal kemungkinan tidak berjalan dengan semestinya, kemudian mengatur urutan tugas, banyak tugas-tugas terpisah yang diperlukan untuk mencapai sistem, kemudian memberikan dasar untuk pengendalian tingkat kinerja. Metode pengukuran tertentu harus dispesifikasikan sejak awal. Kemudian langkah-langkah yaitu menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala sistem, membuat studi kelayakan, menyiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak proyek penelitian. Kemudian tahap analisis, mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kinerja kerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, menerima atau menolak proyek rancangan, dan kemudian tahap perancangan ya. Ada menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi terbaik, menyiapkan usulan penerapan, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Kemudian di tahap penerapan yaitu merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai, menyiapkan usulan cutover, menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru dan masuk ke sistem baru. Kemudian tahap penggunaan, menggunakan sistem, audit sistem, memelihara sistem, menyiapkan usulan rekayasa ulang, dan menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Kemudian akan dilanjutkan oleh Riko. Lanjut, menetapkan siklus hidup sistem dalam perspektif, yaitu demi memberi respon yang lebih baik bagi kebutuhan pemakai, spesialis informasi telah membuat modifikasi pada SLC sehingga waktu yang diperlukan untuk menerapkan sistem dikurangi. Dua hal yang mendapat perhatian adalah prototyping dan Rapid Application Development atau RAD. Prototip memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan sebuah prototip disebut prototyping. Lanjut, jenis prototip. Yang pertama, prototip jenis 1 sesungguhnya akan menjadi sistem operasional. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan pemakai, mengembangkan prototip, menentukan apakah prototip dapat diterima, serta menggunakan prototip. Yang kedua, prototip jenis 2 merupakan sesuatu model yang dapat dibuang yang berfungsi sebagai cerak biru sebagai sistem operasional. 3 tahap pengembangannya sama dengan prototip jenis 1. Tahap selanjutnya adalah mengodekan sistem operasional.
menguji sistem operasional, menentukan jika sistem operasional dapat diterima, dan menggunakan sistem operasional. Daya tarik prototyping diantaranya adalah yang pertama komunikasi antara analis sistem dan pemakai pembalik. Yang kedua, analis dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai. Yang ketiga, pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, spesialis informasi dan pemakai menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah. Potensi kegagalan prototyping. Ketergagasan yang memungkinkan permasalahan memakai mengharap sesuai yang tidak realistis. Prototip jenis 1 tidak seefisien sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman, tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Penerapan yang mempunyai prospek yang baik untuk prototyping. Prototyping bekerja paling baik pada penerapan dengan karakteristik, yaitu risiko tinggi, pertimbangan interaksi pemakai, jumlah pemakai banyak, dibutuhkan penyelesaian yang tepat, sistem yang inovatif, dan perilaku pemakai yang suka ditebak. Cache merupakan kategori perangkat lunak yang bertujuan mengalihkan sebagian beban kerja pengembangan sistem dari manusia ke komputer. Tingkat kemampuan peralatan ini dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, peralatan cache tingkat atas dapat digunakan eksekutif perusahaan membuat perencanaan strategis. Yang kedua, peralatan cache tingkat menengah dapat digunakan selama tahap analisis dan rancangan untuk mendokumentasikan proses data dari sistem yang telah ada maupun sistem yang baru. Yang ketiga, peralatan cache tingkat bawah digunakan selama tahap penerapan dan penggunaan untuk membantu programmer mengembangkan, menguji, dan menjaga kode. Yang terakhir, peralatan cache terintegrasi menawarkan cakupan kombinasi dari peralatan cache tingkat atas, menengah, dan bawah. Ensiklopedia Rancangan Informasi. Ensiklopedia merupakan database yang ditempatkan pada komputer pusat berisikan model bisnis dan semua model berikutnya yang dikembangkan selama SDLC. Ensiklopedia memberikan pengendalian dan keamanan dan kemungkinan pemakaian untuk berbagai isi di antara beberapa komputer. Metodologi siklus hidup sistem. Komposer menyediakan perangkat peralatan yang dapat digunakan sepanjang siklus hidup sistem. Contohnya, planning toolset digunakan untuk menghasilkan subject area diagram yang mengidentifikasikan area-area utama bisnis dan berbagai kaitannya. Menempatkan SLC, prototyping, dan RAD dalam perspektif SLC. Yang pertama merupakan aplikasi dari pendekatan sistem untuk masalah penerapan sistem komputer dan berisikan semua elemen pendekatan sistem dasar dimulai dari identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Yang kedua, prototyping merupakan bentuk pendek dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan permuasan kebutuhan pemakaian. RAD merupakan pendekatan alternatif untuk tahap rancangan dan penerapan dari SLC. Sumbangan terbesar dari RAD adalah kecepatannya menghasilkan sistem untuk digunakan yang terutama dicapai melalui penggunaan berbasis komputer dan tim proyek yang terspesialisasi. Kesimpulan,
Evolusi sistem berbasis komputer mengikuti suatu pola yang disebut siklus hidup sistem, yang terdiri dari tahap perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan serta penggunaan. Manajer dari area pemakai terlibat dalam perencanaan dengan maksud agar proyek akan memperoleh manfaat. Analisis sistem membantu manajer dalam mengidentifikasikan masalah, menetapkan tujuan, dan mengenai kendala-kendala serta studi kelayakan. Prototyping merupakan bentuk pendek dari pendekatan sistem yang berfokus untuk dapat pada definisi dan pemuasan kebutuhan pemakai. RAD merupakan pendekatan alternatif untuk tahap rancangan dan penerapan dari SLC. Sumbangan terbesar dari RAD adalah kecepatannya menghasilkan sistem untuk digunakan yang terutama dicapai melalui penggunaan berbasis komputer dan tim proyek yang terspesialisasi.